Bagi Anda baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Seorang warga di Ponorogo terluka bakar akibat ledakan petasan pada balon udara. Dua mobil patroli Polres Bangkalan ditabrak mobil pengangkut rokok ilegal hingga terpental menabrak teras rumah. Momen Idul Adha, pengepul kulit hewan kurban di Surabaya menuai untung. Seorang pria di Ponorogo terluka bakar di sekujur tubuhnya akibat terkena ledakan balon udara berpetasan. Korban awalnya berniat mengamankan balon udara yang terjatuh di rumah warga. Namun balon udara justru meledak dan melukainya. Yono, warga desa Kori, kecamatan Sawo, Ponorogo, terkena ledakan petasan dari balon udara tanpa awak yang akan diamankannya pada Sabtu pagi. Sejumlah warga berusaha menolong pria 45 tahun ini yang masih syok dan terkulai lemas menahan sakit di pinggir areal kebun jati. Karena luka cukup parah, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono Ponorogo. Peristiwa ini terjadi ketika korban melihat ada balon udara berukuran sekitar 30 meter dengan diameter sekitar 20 meter yang turun dan akan menimpa rumah warga. Naas saat berusaha menggulung balon udara yang disertai petasan tersebut, tiba-tiba meledak. Akibatnya korban terluka bakar cukup parah di bagian dada, wajah, hingga kaki. Korban itu mau mengamankan daripada diambil anak-anak itu loh, kasihan nanti. Terus? Baru dipegang, meletus. Keras suaranya, Pak? Keras. Iya, keras. Itu balon itu dari mana, Pak? Itu ada tulisannya balong gitu. Dari mananya belum tahu. Terus waktu itu petasannya juga masih banyak? Masih banyak. Yang belum meletus masih banyak. Tergeledak di bawah. Berapa kali datang, Pak? Satu kali, tapi besar sekali. Pak, itu seandainya nggak menimpa korban, banyak korban yang lain? Iya, anak-anak itu tadi. Korban menarik balon tersebut tanpa disadari oleh korban, rupanya masih terdapat petasan. Masih terdapat petasan yang masih tergantung di balon udara tersebut, dan begitu ditarik, petasan yang tergantung di balon tersebut meledak sehingga mengenai tubuh korban dan akhirnya mengakibatkan luka pada korban. Selanjutnya ditolong oleh saksi 1 dan 2 untuk dirujuk ke RSUD Harjono Ponorogo. Dugaan sementara balon berasal dari luar kota. Pasalnya, polisi menemukan petasan yang dibungkus sebuah berkas dengan keterangan Karanganyar, Trenggalek. Polisi masih melakukan pendalaman terkait asal-usul balon udara yang berbahaya dan disertai petasan yang telah melukai warga ini. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Minibus pengangkut puluhan slop rokok ilegal menghantam dua mobil patroli polisi saat dikejar polisi di Bangkalan. Kerasnya benturan menyebabkan mobil patroli terdorong hingga menghantam teras rumah warga hingga rusak. Kecelakaan lalu lintas melibatkan dua mobil patroli polisi dengan sebuah minibus pengangkut rokok ilegal di Jalan Raya Burneh, Bangkalan. Kejadian berawal saat polisi yang sedang berpatroli mendapati sebuah minibus melaju ugal-ugalan dari arah Sampang. Petugas kemudian berupaya menghentikan minibus dengan menyalakan sirine kendaraan patroli agar pengemudi menepi. Bukannya berhenti, pengemudi minibus justru tancap gas menuju ke arah kota Bangkalan hingga dikejar dua mobil patroli polisi. Dua unit mobil patroli yang berhasil menyalip minibus langsung mengadangnya, namun minibus justru menghantam dua mobil petugas hingga terdorong dan menabrak teras milik rumah warga dan 3 unit kendaraan yang terparkir di dalamnya. Pada saat patroli itu, petugas anggota kami melihat satu unit kendaraan R3 yang mana
gejalanya tidak wajar, oleng, jadi marka ya, dikenakan marka itu. Setelah melihat kendaraan itu, jadi kami menghimbau kepada pengemudi untuk berhenti. Bahkan juga kita sudah nyalakan, tetapi kendaraan ini kami curigai tambah kecepatannya kencang. Setelah diperiksa, minibus ugal-ugalan itu ternyata membawa puluhan selop rokok di dalam kendaraannya. Kecelakaan tersebut mengakibatkan kerugian material bagi rumah warga yang terdampak. Polisi kemudian membawa pengemudi minibus serta 2 penumpangnya ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Nia Karunia melaporkan dari Bangkalan. Ratusan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan di Mojokerto merayakan Hari Raya Idul Adha dengan membakar sate dan makan bareng daging kurban. Momen spesial tersebut diharapkan bisa mengobati kerinduan warga binaan akan suasana Hari Raya Idul Adha bersama masyarakat dan keluarga di kampung halaman. Ada yang berbeda pada momen Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Mojokerto. Ratusan warga binaan mengolah daging kurban untuk diolah dan makan bersama. Selain mengawasi dengan ketat, para petugas dan kalapas juga ikut berbaur dengan warga binaan untuk memotong daging hingga menusuknya untuk dibuat sate. Ini dilakukan sebagai bentuk kebersamaan dan kekeluargaan di momen spesial Hari Raya. Sejumlah warga binaan bersyukur karena diberi kesempatan untuk merayakan Hari Raya Idul Adha dengan membakar sate daging kurban. Momen spesial yang dilakukan di lapas kelas 2B Mojokerto ini diharapkan bisa mengobati kerinduan para warga binaan terhadap suasana kebersamaan merayakan Idul Adha di kampung halaman bersama keluarga dan masyarakat. Beberapa kali Pak diajak makan bareng seperti bakar sate di sini. Tujuannya Bapak Kalapas itu biar kayak di rumah, katanya demikian Pak. Tapi perasaannya Bapak sendiri gimana perasaannya? Bahagia banget Pak. Adha terus Pak kali di sini. Ya setelah itu ingat rumah nggak? Ya ingat sedikit Pak, tapi bisa terhibur juga sama makan sate seperti di rumah Pak. Dalam rangka nyate bareng warga binaan pemasyarakatan Lapas Mojokerto bahwa Idul Adha ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat luar. Bagaimana warga binaan merasakan nuansa Idul Adha itu hadir di lembaga pemasyarakatan ini, sehingga nuansa Idul Adha hadir ini tentunya akan mengobati kerinduan-kerinduan kepada keluarganya. Usai dibakar, ribuan tusuk sate daging kurban tersebut dimakan bersama seluruh penghuni dan petugas lapas. Selain untuk silaturahmi, kegiatan ini diharapkan bisa membentuk mental kekeluargaan dan moral yang lebih baik bagi para warga binaan dalam menjalani sisa masa hukumannya. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Hari Raya Idul Adha membawa berkah bagi pengepul kulit hewan kurban di kota Surabaya. Para pengepul kulit dadakan ini bisa mendapatkan 9 ton kulit sapi dan kambing. Kulit hewan kurban ini selanjutnya akan dijual kembali ke para perajin jaket dan sepatu juga tas. Pengepul kulit hewan kurban saat Idul Adha di kawasan Kalirungkut, Surabaya banyak bermunculan. Salah satu pengepul kulit yakni Usman. Pengepul kulit hewan kurban ini mengatakan momen Idul Adha tahun ini para penjual kulit hewan kepada pengepul meningkat dibanding tahun lalu. Kulit kambing dihargai Rp15.000 per lembar, sementara kulit sapi dihargai Rp6.000 per kilogram. Selama 2 hari ini ia bisa mendapatkan sebanyak 9 ton kulit sapi dan kambing. Kalau kulit kambing saya ngambil 15. Kalau sapinya ya
5.000, 6.000 kulit sapinya. Per kilo Pak itu Pak ya? kilo per kilo. Pak, ini tahun ini gimana Pak? Meningkat atau seperti apa Pak? Ya, alhamdulillah lah. Sama kayak tahun kemarin. Tahun kemarin. Selama 2 hari buka ini berapa ton Pak yang sudah didapatkan Pak? Ya kurang lebih lah antara 8-9an itu. 9 tonan ya? Iya. Sementara itu, Inung, penjual kulit kurban mengatakan setiap tahun ia selalu menjual kulit sapi dan kambing di lapak ini karena harganya tinggi dibanding dengan pengepul lainnya. Kulit sapi 3, kambingnya 4. Kenapa Mas kok jual di sini? Soalnya harganya lebih tinggi daripada yang lainnya. Emang ini tahunan ke sini Mas? Iya, setiap tahunnya. Tadi dihargai berapa Mas untuk kulit Per sapi? kilonya 4.000. Itu untuk kulit Sapi. sapi. Kalau untuk kambing? Per kambing 15. Tapi tiap tahun ke sini Mas ya Mas ya? Kulit hewan kurban yang sudah diolah akan dikirim ke pabrik untuk dijadikan kerajinan seperti jaket, tas, dan sepatu. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Frin Mariana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.